Shalom teman-teman semua dan juga ibu guru. Perkenalkan saya Mailin Kezia Saragiturnip dari kelas 11 MIA 1 SMA Negeri 1 Raya. Pada video kali ini saya akan membahas bab 7 di buku agama, yaitu dengan judul Keadilan dan Perdamaian di dalam Keluarga. Adapun bahan Alkitab yang diambil untuk bab kali ini yaitu Yesaya 57 ayat 2 dan juga Matius 5 ayat 9. Adapun yang kita pelajari pada bab kali ini yaitu yang pertama, kebutuhan terhadap keadilan dan perdamaian. Pada umumnya, keadilan berkaitan erat dengan perdamaian. Keadilan ternyata memiliki beberapa arti, yakni adil, tulus, benar, dan tidak salah. Secara hakiki, adil pada diri sendiri adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebagai kewajiban yang telah menjadi haknya dalam hubungannya dengan hidup. Itu berarti adil adalah sesuai dengan haknya, tidak lebih dan juga tidak kurang. Sikap atau tindakan yang dianggap adil adalah penyerahan diri total kepada Tuhan. Dalam hal ini, keadilan selalu berimplikasi pada beberapa prinsip, yakni kesejahteraan, kecukupan, kesetaraan, personalitas, dan juga persaudaraan. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, keadilan juga memerlukan kasih. Sedangkan perdamaian berasal dari kata damai, yang bisa berubah konsepsi sesuai dengan waktu dan juga budaya. Dalam masyarakat luas, orang-orang memahami istilah damai dan implikasi-implikasinya melalui berbagai pandangan. Banyak orang dan juga mungkin diri kita sendiri memahami perdamaian secara sederhana sebagai suatu situasi atau keadaan di mana tidak ada konflik atau tidak ada perang. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Konsep damai ini sebenarnya memiliki dua pemahaman. Yang pertama, pemahaman secara positif dan juga pemahaman secara negatif. Pemahaman damai yang negatif ini, kita menilai apakah sebuah situasi atau keadaan bisa disebut sebagai situasi atau keadaan damai atau tidak, dengan cara melihat ada atau tidaknya hal yang biasanya mengancam dan menghancurkan perdamaian, yaitu ketidakadilan dan konflik atau dalam skala yang lebih luas, contohnya perang. Dalam pemahaman semacam ini, yang kita cermati adalah apakah orang-orang dalam keluarga sudah dengan sengaja berusaha menghapuskan berbagai bentuk kekerasan ataupun ketidakadilan, baik individual maupun struktural keluarga. Juga, apakah orang-orang tersebut sudah dengan sengaja menciptakan hal-hal yang bisa menjamin kelanggengan, perdamaian, dan keadilan terhadap masing-masing anggota keluarga. Sebelum kita berdamai dengan Tuhan, dengan keluarga dan juga lingkungan kita, seharusnya kita lebih dulu berdamai dengan Tuhan dan juga kehendaknya. Inilah dasar utama kehidupan Kristiani. Usahakan dan upayakanlah pola hidup kamu adil dan damai dengan meneladani keadilan dan perdamaian Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah membuat pola hidup berkomunikasi dengan Tuhan setiap harinya melalui bacaan firman dan juga doa. Yang kedua yaitu meneladani Tuhan Yesus. Sebelum kita berdamai dengan keluarga dan juga lingkungan kita, seharusnya kita itu harus berdamai dulu dengan Tuhan dan kehendaknya. Inilah dasar kehidupan Kristiani. Usahakanlah dan upayakanlah pola hidup kamu adil dan damai dengan meneladani keadilan dan juga perdamaian Tuhan. Dalam kitab Nabi Mika 5 ayat 4 dikatakan bahwa dia menjadi damai sejahtera. Pada umumnya, para penafsir mengungkapkan bahwa pada ayat itu menunjukkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja Damai. Dia adalah damai sejahtera itu sendiri yang menjadi pedoman kehidupan kita.
Kehadiran Kristus dan dalam kelahiran, kematian, dan kebangkitannya adalah cara yang merendahkan diri dan menjadi manusia untuk berdamai dengan kita yang manusia yang berdosa. Salah satu contoh tentang perdamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Pada ayat tersebut, kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus sebagai seorang Yahudi sedang menjadi jembatan pendamai dengan orang Samaria, di mana sebelumnya kedua bangsa ini bermusuhan dan tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Tahukah kamu bahwa lingkungan kita juga memerlukan damai? Sudahkah kamu menjadi pembawa damai bagi lingkungan kita? Hal ini pernah dibuktikan oleh salah seorang peneliti tentang dampak suasana damai di kehidupan. Suatu ketika ada dua kelompok ayam betina. Kelompok yang pertama selalu memperdengarkan musik rohani, sementara kelompok ayam yang kedua selalu memperdengarkan musik rock yang keras. 1 bulan kemudian, ketika masa bertelur, apa yang terjadi? Kelompok yang pertama bertelur lebih banyak daripada kelompok ayam yang kedua yang selalu memperdengarkan musik rock. Hal ini membuktikan bahwa ayam saja membutuhkan kedamaian, apalagi juga manusia. Materi yang ketiga yaitu perdamaian di dalam keluarga. Dalam masyarakat luas, orang-orang memahami damai dan implikasinya melalui berbagai pandangan. Banyak orang memahami perdamaian secara sederhana sebagai suatu situasi atau keadaan di mana tidak ada konflik ataupun perang. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Konsep damai ini sebenarnya memiliki dua pemahaman, yaitu negatif dan positif. Pemahaman damai yang negatif adalah sebuah situasi atau keadaan bisa disebut sebagai situasi yang damai atau tidak dengan cara melihat ada atau tidaknya hal-hal yang bisa mengancam ataupun menghancurkan perdamaian. Sedangkan pemahaman damai yang positif, kita bisa menilainya lewat situasi atau keadaan. Tidak sekedar hanya dengan melihat ada perang atau konflik terbuka atau tidak, melainkan melihat adakah hal-hal yang mendukung terciptanya perdamaian atau tidak. Yang keempat yaitu masalah yang dihadapi kaum muda. Philip Tang di LinkedIn mengungkapkan ada 4 masalah pokok yang dialami oleh kaum muda pada umumnya, yaitu masalah dalam keluarga, masyarakat, gereja, dan diri kaum muda sendiri. Mengidentifikasi masalah merupakan langkah yang bijak untuk menghadapi masalah yang sedang dihadapinya. Orang lain yang dapat memberikan bantuan ataupun pendampingan. Dengan kata lain, kaum muda harus melatih atau mendidik diri sendiri untuk mengatasi masalah secara mandiri. Jika memang tidak mampu, barulah minta tolong kepada orang lain, khususnya pada orang tua. Permasalahan dalam diri kaum muda sendiri yaitu umumnya berpangkal pada penampilan psikis dan fisik mereka yang masih labil dan terbuka terhadap pengaruh dari luar yang diserap lewat media komunikasi atau pergaulan seperti ketidaktahuan serta upaya akulturasi diri yang kurang. Mereka mendapat tanggapan dan pengakuan merupakan konflik sekitar kebebasan mereka. Ada banyak hal yang dapat menjadi penyebab bagi terhambatnya perkembangan seseorang remaja. Di antaranya, kurang menyadari potensi yang dimiliki mereka, pendidikan yang tidak tuntas, perasaan tidak berpunya atau minder, pengaruh pernikahan dini, dan kurangnya kesadaran serta upaya untuk mengubah tradisi. Yang terakhir yaitu yang kelima, peran keluarga. Keluarga adalah unit terkecil di dalam masyarakat. Keluarga adalah lembaga atau unit kemasyarakatan yang terkecil dan terpenting di dunia. Disebut demikian karena keluarga menentukan
tinggi rendahnya mutu kehidupan masyarakat dan negara termasuk gereja. Kekuatan gereja bahkan suatu bangsa sangat ditentukan oleh unit-unit keluarga yang menjadi warganya. Apabila unit-unit keluarga itu terdiri dari keluarga-keluarga yang sehat dan bertanggung jawab, maka bisa dipastikan bahwa gereja bahkan negara akan menjadi lembaga yang sehat dan kuat pula. Sebaliknya, jika keluarga-keluarga yang menjadi warga gereja itu lemah, rapuh, penuh dengan ketidakadilan, dan jauh dari hidup yang damai, maka dapat dipastikan bahwa gereja maupun negara itu akan lemah, rapuh, dan kacau. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.